hari ini kita akan membahas mengenai adanya penerapan sistem pelayanan publik yang ada di masyarakat. Kita tahu bahwa sistem penerapan pelayanan publik itu sangat bermacam-macam dan bervariasi tergantung organisasi, profesi, tergantung dengan di mana tempat kita bekerja dan sistem lingkungan kita seperti apa. Nah, di sini hadir bersama saya seorang dokter, seorang profesional, dokter anestesi, dokter spesialis anestesi yang kebetulan baru diangkat ya dok sebagai CPNS ya dok. Alhamdulillah. Iya, Dokter Gunawan Mutiara, spesialis anestesi. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sistem pelayanan publik di tempat Dokter Gunawan ini bekerja. Kita untuk yang pertama nih dok, yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya menurut pendapat dokter nih sistem penerapan pelayanan publik di tempat dokter ini di rumah sakit mana dok sekarang dok? Saya kerja di Rumah Sakit Linggarjati Kuningan. Oh, di RSUD Linggarjati Kuningan betul ya dok ya? Jadi bagaimana sih sebenarnya sistem penerapan pelayanan publik yang ada di rumah sakit tempat dokter bekerja? Boleh diutarakan sedikit pendapatnya dok? Selama ini gimana? Ya sebenarnya kan sebagai ASN ya, aparatur sipil negara ya, itu kan memberikan salah satu fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik ya, kemudian memberikan pelayanan publik ya, khusus di bidang saya ini kan adalah bidang kesehatan ya, terutama di rumah sakit RSUD ya. Kalau di bidang saya kan saya dokter spesialis anestesi ya, artinya memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi ya. Selain itu juga saya memberikan pelayanan di unit perawatan intensif ya. Oh iya dok, kalau misalnya gini dok, pelayanannya itu penerapan pelayanannya dari segi dokter, ini kebetulan udah melayani pasien juga di rawat inap dan di ruang operasi ya dok ya, berarti Ya, sistem pelayanan publiknya seperti apa nih kalau menurut dokter di RSUD Linggarjati dibandingkan dengan maksudnya tempat dokter sebelumnya atau di tempat lain, gimana dok? Ya kalau di RSUD Linggarjati kan itu banyak memberikan pelayanan macam-macam ya, mulai dari pasien datang, dari segi administrasi ya, kemudian pemberian unit rawat jalan ya, poliklinik ya, kemudian juga unit rawat inap ya. Rawat inap pun ada rawat inap biasa, kemudian ada rawat inap intensif ataupun di ICU ya. Kemudian juga di sini kalau saya lebih berperan sih di bidang pelayanan bedah ya, dalam hal anestesi atau mungkin pembiusan ya. Ya intinya kalau pelayanan publik itu kan seperti proses memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain ya, sehingga tercapai kepuasan ya. Jadi dalam hal ini ya harap pasien itu mempunyai kepuasan, jadi dari sebelum dirawat sampai dengan setelah dirawat, atau sebelum dioperasi sampai setelah dioperasi ya ada perbaikan kondisi gitu ya, dari segi baik itu kesembuhan ataupun dari kepuasan pasien dan keluarganya. Oke, jadi selama ini feedbacknya baik ya dok ya dari pasien-pasien atau gimana dok? Dari cukup memadai atau seperti apa di sana? Ya secara umum yang penting kita bertindak sesuai dengan SOP ya, SOP. Ya, kita lanjut ya dok ke pertanyaan kedua. Ya. Gini dok, kalau misalnya kita kan tahu ada sistem yang namanya World of Government nih, ya suatu sistem yang dia memang menggandeng banyak pihak. Nah, di instansi dokter nih di RSUD Linggarjati, gimana sih penerapan ini? Apakah pernah terjadi atau sering penerapannya dilakukan atau bagaimana? Ya kalau dulu kan mungkin banyak instansi yang dalam melakukan pelaksanaan programnya itu kan dia bergerak sendiri-sendiri ya. Namun sekarang kan ada konsep yang disebut dengan WOG atau Wall of Government ya di masing-masing instansi, yaitu merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang intinya menyatukan upaya kolaborasi ya ataupun disebut juga dengan lintas sektoral antar unit terkait ya, sehingga untuk mencapai tujuan yang bersama ya. Misalnya ya pada saat pandemi COVID-19 ini ya yang kemarin kan, pas kasus kemarin ya dok ya, itu kan diperlukan kerjasama dari antar rumah sakit, kemudian dari pihak BPJS Kesehatan, kemudian juga dari kepala desa ya, kemudian juga untuk pengamanannya juga kerjasama dengan polisi ya, dan yang paling penting mungkin ada pembuat kebijakan itu sendiri, dalam hal ini kan bupati ataupun pemerintah daerah ya. Oke, jadi memang kita memberikan suatu kebijakan tapi dengan pandangan beberapa pihak ya dok ya, bukan hanya dari satu pihak saja. Oke,
Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok ya. Oke. Nah, ada suatu sistem yang namanya sistem merit nih dok. Itu dilakukan untuk suatu sistem perekrutan untuk tenaga kerja di suatu instansi. Nah, bagaimana dengan sistem merit yang ada di instansi dokter, penerapannya seperti apa? Boleh cerita. Jadi menurut undang-undang ASN ya, merit system ini kan merupakan suatu pembuatan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi dan berbasis kinerja ya. Jadi diperlakukan secara adil dan wajar.